Tolong dibantuin dong Silvi dan tolong dijelaskan jadi apa itu sebenarnya terorisme. Pengertian terorisme menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 2018. Pengertian terorisme yaitu perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan dan kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Apa yang menjadi kekhususan dari terorisme itu sendiri dengan tindak pidana lainnya kira-kira? Maksudnya, Bu? Apa yang menjadi ciri khas dari terorisme yang kemudian tidak bisa kita samakan dengan tindak pidana pembunuhan misalnya atau pemerkosaan sebagai dalam konteks KUHP? Kekhususannya yang pertama pengertian terorisme itu sendiri sudah jelas pengaturannya di mana gitu. Oke, dia diaturnya sudah ada pengertiannya yang pasti yang diatur di pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Undang-Undang 5 tahun 2018. Terus terus dia terorisme ini dia khusus udah jelas gitu. Udah jelas tentang tindak pidana terorisme tersebut. Ya, yang jelasnya apa? Apa yang membuat dia jelas dibandingkan dengan tindak pidana yang lainnya? Apa yang membuat dia berbeda dengan tindak pidana lainnya? Yang membuat dia berbeda bisa dilihat sendiri di pengertiannya tindak pidana terorisme tersebut. Dia banyak unsur di dalam pengertiannya gitu, bukan hanya kekerasan ya, tapi banyak dampak positif dari dampak negatif dari terorisme ini tersebut. Lebih jelas, which is adalah kekerasan atau ancaman yang banyak merusak. Coba kamu baca lagi hati-hati definisi ini, apa yang menjadi kata kunci dari definisi ini itu apa? Kekerasannya itu yang membuat orang itu tuh takut secara meluas. Terus itu ya. Pertama yang paling penting adalah menimbulkan suasana teror. That is very different dengan pembunuhan single murderer. Maksud dalam pengertian gini, satu orang membunuh satu orang yang lainnya. Akan berbeda pengaturannya dengan konteks yang ada di dalam terorisme. Yang menjadi terorisme ini berbeda dengan pembunuhan biasa, dengan pemerkosaan biasa, ataupun pembakaran biasa. Itu adalah perbuatan tersebut, kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang dilakukan oleh orang itu tujuannya adalah untuk menimbulkan suasana teror. Itu yang paling membuat dia berbeda dengan tindak pidana yang lainnya. Atau rasa takut secara meluas. Jadi dia tujuannya bukan untuk hanya sekedar ingin membunuh satu orang aja. Dia tujuannya bukan untuk memperkosa satu orang aja. Tujuannya bukan untuk membakar satu rumah aja. Tapi tujuannya adalah untuk menimbulkan rasa takut secara meluas dalam masyarakat. Jadi memang tujuan akhir dari si pelaku ini bukan hanya satu simple crime doang, tapi lebih kepada suasana teror di dalam masyarakat tersebut dan rasa takut yang meluas dalam masyarakat. Ini adalah sebuah poin paling penting yang membedakan terorisme dengan tindak pidana lainnya. Dan dia juga korbannya itu bersifat massal. Dalam artian misalnya yang dibom itu adalah tempat-tempat yang ramai, tempat-tempat yang disebutkan di sini juga objek yang vital secara strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, misalnya pesawat terbang, misalnya masjid, misalnya gereja, atau fasilitas internasional. Motifnya bukan dendam pribadi, motifnya bukan karena dia sebel diselingkuhin, bukan. Tapi motifnya adalah motif ideologi atau motif politik atau untuk menimbulkan gangguan keamanan. Jadi berbeda dengan
simple crime yang diatur dalam KUHP tentang pembunuhan, tentang pemerkosaan, tentang pencurian. Terorisme ini dia punya motif ideologi atau motif politik untuk menimbulkan gangguan keamanan yang mana dia ingin menimbulkan teror. Jadi memang dia tujuannya adalah untuk menggoyahkan keamanan negara. Tujuan terorisme itu. Sehingga yang dia lakukan adalah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan di tempat-tempat yang bisa dilihat oleh orang banyak. Tempat-tempat yang memang korbannya itu banyak, masif. Jadi bedakan perbuatan terorisme ini dengan perbuatan-perbuatan yang diatur dalam KUHP. Selanjutnya, ini kemana lagi? Ini kursor saya hilang. Saya nggak bisa pindahin mouse-nya, hilang deh. Sebentar ya, saya kayaknya perlu keluar dulu sebentar. Oke. Nah, sekarang kita mau masuk ke bentuk-bentuk tindak pidana terorisme yang diatur dalam Undang-Undang Terorisme. Pasal 6 dan pasal 7 ini relatif sama. Pasal 6 itu menjelaskan, coba Meli. Pasal 6 Meli. Di-unmute dulu, Mel. Seseorang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kerusakan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap Ini suaranya Meli pelan banget, tapi Meli. Coba Wahyu. Wahyu ada nggak? Hairul Anwar aja deh. Baik, Bu. Pasal 6, yaitu setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati. Ya, ini pada prinsipnya mirip seperti tadi konteks pengertian definisi dari terorisme. Cuman di sini dijelaskan juga sanksinya apa ketika seseorang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut. Jadi ini kalau kata-kata menimbulkan suasana rasa teror terhadap orang secara kalau kita bedakan dengan ketentuan yang ada di pasal 7. Pasal 6 ini dia unsurnya adalah menimbulkan suasana teror. Kalau kita bicara dalam konteks delik material atau formil, ini delik material atau delik formil ini, Hairul? Kalau menimbulkan ya, Bu? Yes. Masih ingat nggak pelajaran
hukum pidana, pelajaran delik-delik dalam KUHP, apa Material. itu delik material? Delik material itu apa? Kalau material itu yang berakibat pada akibat dari tindak pidana itu. Ya, yang diaturnya adalah akibat. Jadi kalau kita lihat ke pasal 6, dia menjelaskan menimbulkan suasana teror. Berarti yang diatur adalah akibatnya. Perbuatan tadi, kekerasan tadi, atau ancaman kekerasan tadi itu menimbulkan suasana teror. Berarti akibatnya sudah muncul. Kalau pasal 6. Kalau pasal 7, dia menjelaskan bermaksud menimbulkan suasana teror. Kalau bermaksud menimbulkan suasana teror, itu terornya tidak mesti muncul. Simply dia berniat untuk menimbulkan suasana teror aja itu sudah dianggap sebagai deliknya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 2018 ini, dia menjelaskan setiap orang dalam undang-undang terorisme itu dijelaskan adalah orang perorangan ataupun korporasi. Jadi either orang perorangan ataupun korporasi. Kemudian unsur selanjutnya adalah dengan sengaja. Dengan sengaja berarti haruslah ada kesengajaan. Willingly, intentionally, and willingly. Dia menghendaki akibatnya dan juga dia mengetahui perbuatannya tersebut akan menimbulkan akibat tersebut. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Terserah bentuk kekerasannya apa aja. Bisa kekerasan dalam pengertian dengan kekerasan tuh kayak gimana? Misalnya memukul orang, membunuh orang, menembak orang, macam-macam kekerasan fisik. Yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda. Dan kemudian di sini atau berarti salah satu. Either dia dengan cara merampas kemerdekaan, misalnya orang disandera, atau dengan menghilangkan nyawa, dengan ditembak misalnya, atau harta benda orang diambil, pencurian segala macam, atau kemudian yang mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional juga atau itu salah satu. Dan pidananya adalah pidana minimum 5 tahun, maksimum 20 tahun penjara. Pidana seumur hidup atau pidana mati. Jadi yang terberatnya adalah pidana mati untuk seseorang yang melakukan ketentuan yang ada di pasal 6. Pasal 7 relatif sama, yang satu delik material, yang satu delik formil. Selanjutnya, ada sangat banyak bentuk tindak pidana terorisme, saya nggak akan mengulas secara pasal per pasal, tapi intinya, beberapa bentuk-bentuk tindak pidana terorisme yang diatur di Undang-Undang Terorisme. Coba ya dibacain pasal 8 sampai 12 ini ya. Pasal 8-nya yaitu berkaitan dengan keamanan lalu lintas udara. Pasal 9, senjata api atau bahan peledak ke Indonesia untuk tujuan terorisme. Pasal 10, menggunakan senjata kimia, biologis, radiologi. Pasal 11, menyediakan atau mengumpulkan dana untuk terorisme. Pasal 12, menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan untuk terorisme, mengancam untuk melakukan terorisme. Cukup jelas ya, jadi bentuk-bentuk perbuatannya itu diantaranya tadi menimbulkan suasana teror yang pertama, terus kemudian tindak pidana yang berkaitan dengan keamanan lalu lintas. Ini sangat penting karena memang lalu lintas itu, lalu lintas udara ya, lalu lintas udara pesawat, terutama pembajakan pesawat itu merupakan, karena itu biasanya udah satu pesawat udah mati gitu. Kalau misalnya dia di hijack itu bakalan semua orang yang ada di pesawat itu akan mati. Dan itu ada banyak negara ada banyak kepentingan negara yang ada di situ, sehingga dia akan menjadi sebuah teror yang besar bagi dunia internasional. Kemudian senjata api atau memasukkan senjata api atau bahan peledak untuk kepentingan tujuan terorisme di Indonesia, menggunakan senjata kimia, biologis, radiologi untuk kepentingan terorisme, menyediakan atau mengumpulkan dana untuk terorisme. Jadi bukan hanya perbuatan menimbulkan bukan dalam pengertian kekerasan dan ancaman kekerasannya saja yang terorisme, tapi menyediakan atau mengumpulkan dana untuk kegiatan terorisme juga adalah tindak pidana terorisme dalam Undang-Undang Terorisme di Indonesia. Kemudian juga menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan untuk terorisme, mengancam untuk melakukan terorisme. Jadi ancaman untuk melakukan terorisme saja sudah menjadi tindak pidana terorisme sendiri.
Selanjutnya saya mau minta tolong sama Hadif. Kelihatan Hadif? Bukan, Bu. Ya. Bu. Oh, membacakan, Bu. Ya, dibacakan dan kalau bisa dijelasin lah dikit gitu. Oh, ya. Tidak pidana terorisme. Pasal 10A memiliki, membuat, menerima senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif, atau komponennya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme. Pasal 12A, menjadi anggota, merekrut anggota untuk menjadi anggota korporasi atau organisasi terorisme. Pasal 12B, menyelenggarakan, merekrut, menampung, mengikuti pelatihan militer untuk melakukan terorisme. Pasal 13A, memiliki hubungan dengan organisasi terorisme atau menyebarkan ucapan atau tulisan dengan tujuan menghasut orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan. Oke, kalau kita lihat di sini, ini dia ada A besar. Ini tuh berarti dia ini adalah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Revisi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang merupakan revisi dari Undang-Undang 15 2003 sebelumnya. Jadi ini adalah bentuk tindak pidana yang baru kemudian diatur pada tahun 2018. Ini sebelumnya nggak ada nih senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif. Ini sebelumnya belum ada di undang-undang sebelumnya, tapi kemudian dimasukkan karena memang mengikuti perkembangan dunia internasional tentang tindak pidana terorisme yang semakin kompleks bentuk perbuatannya. Kemudian menjadi anggota, merekrut anggota untuk menjadi anggota organisasi terorisme. Jadi di Indonesia itu merupakan salah satu wilayah yang tingkat terorismenya sangat tinggi menurut pandangan internasional karena memang warganya banyak, warganya tingkat pendidikannya relatif diverse dalam pengertian nggak semua orang memiliki tingkat pendidikan yang cukup baik untuk bisa mengolah sebuah informasi dengan baik. Sehingga banyak pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan generasi muda ini kemudiannya disebutnya sebagai pengantin-pengantin itu. Jadi kalau terorisme itu di dunia, meskipun dia tidak mengacu kepada satu negara, tapi pada satu agama, tapi kemudian ajaran agama tertentu yang memanfaatkan umatnya untuk melakukan teror itu cukup besar. Misalnya ISIS misalnya. ISIS ini dia kemudian memanfaatkan fanatisme umat Islam untuk menimbulkan teror. Yang mana sebenarnya itu menyimpang dari ajaran Islamnya sendiri. Kemudian menggunakan beberapa ajaran-ajaran yang ada dalam Islam untuk membuat generasi-generasi muda yang fanatik ini untuk melakukan teror. Misalnya dengan rayuan, dia disebutnya pengantin. Jadi orang yang merekrut itu kemudian dia bilang kalau kamu mau masuk surga nanti ditunggu oleh pengantin di surga, oleh bidadari di surga. Kamu akan jadi pengantin ketika kamu mati syahid. Dia disebutnya sebagai tindakan teror mati syahid. Jadi mencari pengantin-pengantin itu sangat banyak. Orang yang merekrut itu cukup banyak di Indonesia. Sebelumnya belum ada aturan yang menjerat orang yang merekrut pengantin-pengantin untuk pergi pelatihan militer ke Syria dan segala macam. Kemudian dikeluarkanlah ketentuan untuk orang yang merekrut anggota pun bisa dinyatakan sebagai perilaku terorisme. Kemudian menyelenggarakannya, merekrut, menampungnya, mengikuti pelatihan militer untuk melakukan terorisme ini adalah juga bentuk terorisme. Jadi simply Anda memberikan dana, atau Anda memberikan tempat penampungan, atau mengikuti pelatihan militer untuk kegiatan terorisme, itu juga dianggap terorisme. Kemudian memiliki hubungan dengan organisasi terorisme. Memiliki hubungan, nggak boleh memiliki hubungan, pokoknya dalam bentuk apapun. Entah dalam bentuk support dana, atau dalam bentuk hubungan apapun, jadi itu pun dianggap terorisme. Ini sebenarnya agak sulit untuk kemudian sometimes orang nggak tahu kalau itu adalah organisasi terorisme karena dia berkedok sebagai organisasi agama tertentu. Menyebarkan ucapan, tulisan dengan tujuan menghasut orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan teror tadi.
Baik, selanjutnya membantu tindak pidana terorisme. Sebagaimana kita tahu, membantu tindak pidana terorisme itu menurut ketentuan KUHP, dia bukanlah tindak pidana penuh. Dalam pengertian misalnya, Ramzi membantu Hairul memperkosa. Sama nggak sanksi pidananya menurut KUHP? Sama nggak, Ramzi? Enggak kan? Pembantuan tindak pidana. Apa implikasinya ketika Ramzi membantu Hairul memperkosa orang dengan Hairul yang memperkosa, implikasinya apa terhadap hukum pidana, dalam hukum pidana? Jika Hairul yang memperkosa sendiri, berarti dia pelaku tunggal dalam tindak pidana, Ibu. Jadi yang dipidana cuma Hairul. Tapi kalau Ramzi, ya, Ramzi bisa dipidana nggak? Membantu juga bisa dipidana, Bu. Ya, membantu juga bisa dipidana kan? Ya. Dipidananya sama seperti orang yang memperkosa nggak? Lebih rendah. Lebih rendah. Kalau nggak salah sepertiga. Dikurangi sepertiga. Ya, jadi kalau kita melihat ketentuan di pasal 57 KUHP, pasal 57 KUHP itu menjelaskan orang yang membantu melakukan tindak pidana dalam pengertian dia tidak memenuhi unsur-unsur dari perbuatan yang diatur dalam ketentuan pidana tersebut, tapi kemudian dia memberikan fasilitas atau dia memberikan informasi untuk memudahkan si pelaku tindak pidana untuk melakukan tindak pidananya. Dia disebut orang yang membantu melakukan tindak pidana. Orang yang membantu melakukan tindak pidana pada prinsipnya menurut KUHP sanksi pidananya dikurangi sepertiga dari maksimum pidana pokok yang menjadi ancaman pidananya. Misalnya, membantu melakukan pembunuhan. Pembunuhan itu kan pidananya menurut 338 ada 15 tahun penjara. Orang yang membantu untuk melakukan pembunuhan berarti dikurangi sepertiga dari 15 tahun penjara, berarti dia maksimum bisa dipidana hanya 10 tahun penjara. Berbeda dengan orang yang benar-benar melakukan pembunuhan itu sendiri. Sementara kalau menurut pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, orang yang melakukan pembantuan terhadap tindak pidana terorisme itu dianggap sebagai tindak pidana sendiri dengan sanksi yang juga relatif sama dengan pelaku tindak pidananya. Jadi pembantuan tidak menganut ketentuan sebagaimana yang diatur di pasal 57. Begitu juga dengan percobaan. Percobaan sama seperti pembantuan, dia sanksinya dikurangi sepertiga kalau menurut ketentuan pasal 53 KUHP. Jadi orang yang belum selesai melakukan aksi tindak pidana yang sudah dia rencanakan, karena faktor di luar dirinya, jadi percobaan untuk melakukan suatu tindak pidana, itu kan sanksinya dikurangi sepertiga. Misalnya tadi Hairul ingin melakukan pembunuhan terhadap si B misalnya. Hairul sudah menyiapkan semua perlengkapan yang dia inginkan untuk membunuh. Sudah membawa pisaunya dan kemudian ketika dia lagi mau menusuk, ternyata dia dihentikan oleh satpam. Apa yang dilakukan oleh Hairul pada prinsipnya dia sudah berniat, dia sudah mempersiapkan, sudah ada pernyataan untuk permulaan pelaksanaan dari perbuatannya, namun perbuatan dia untuk membunuh tersebut nggak jadi karena faktor di luar diri pelaku. Berbeda misalnya Hairul pada saat sudah membawa pisau, terus kemudian sadar, terus balik lagi. Itu tidak dianggap sebagai percobaan pembunuhan. Nah, kemudian kalau percobaan, menurut pasal 53, sanksi pidananya juga dikurangi sepertiga. Namun dalam tindak pidana terorisme, percobaan untuk melakukan tindak pidana terorisme itu merupakan tindak pidana selesai. Jadi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana. Jadi tidak dikurangi sepertiga. Jadi dianggap sebagai tindak pidana yang selesai. Meskipun tindak pidana terorismenya nggak selesai. Jadi misalnya si Oscar misalnya. Oscar ini sudah ikut sebuah organisasi terorisme, sudah jadi pengantin katanya, calon pengantin, terus bawa bom, bunuh diri, mau pergi ke gereja misalnya. Terus ternyata pas lagi Oscar ini mau menuju ke gereja, dicurigai oleh satpam yang ada di situ, diperiksa, ternyata badannya ada penuh dengan bom. Perbuatan Oscar ini dianggap tindak pidana selesai, meskipun dia belum selesai untuk melakukan pemboman yang direncanakan.
Tapi kemudian perbuatan itu dianggap sebagai tindak pidana terorisme yang selesai regardless tidak selesai. Karena menurut pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, perbuatan percobaan melakukan terorisme adalah perbuatan yang pidananya sama dengan pelaku tindak pidananya itu sendiri. Permufakatan jahat atau konspirasi. Kalau kita lihat pada ketentuan KUHP, teman-teman sudah belajar dalam dalam hukum pidana, bahwa yang dianggap dengan permufakatan jahat itu adalah pertama ada 2 orang atau lebih sepakat untuk melakukan kejahatan. Ya kan? Jadi yang namanya kesepakatan, permufakatan jahat menurut KUHP itu menurut pasal 88 adalah ada 2 orang atau lebih, nggak bisa bermufakat sendirian kan nggak bisa. Bermufakat pasti dengan beberapa orang, 2 orang atau lebih. Dia sepakat untuk melakukan kejahatan. Jadi dia sudah sepakat beberapa orang ini untuk melakukan kejahatan. Pandangan umum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan bersepakat untuk melakukan tindak pidana saja tanpa adanya tindak pidana itu sendiri yang mengakibatkan timbulnya pertanggungjawaban pidana itu tidak ada. Jadi gini, kalau misalnya tadi Oscar, Hairul, Hadid, terus berencana bertiga untuk melakukan suatu perbuatan pencurian di rumah Yaya misalnya. Baru berencana doang, nggak ada perbuatan apa-apa, itu nggak bisa dipidana. Karena kan itu cuma omong-omongan doang, omong-omongan yang belum direalisasikan. Itu permufakatan jahat itu. Jadi omongan-omongan untuk melakukan suatu perbuatan jahat. Dan menurut KUHP, nggak semua permufakatan jahat itu menjadi tindak pidana. Jadi kalau permufakatan jahat untuk melakukan pencurian tadi itu bukan tindak pidana. Atau permufakatan jahat untuk bolos kuliah itu bukan tindak pidana, nggak ada tindak pidananya. Tapi yang dianggap sebagai tindak pidana adalah tindak pidana yang secara eksplisit dinyatakan dalam KUHP dia adalah tindak pidana. Misalnya permufakatan jahat untuk melakukan makar. Itu adalah tindak pidana. Jadi simply Anda bersepakat bersama-sama untuk melakukan makar, itu menurut KUHP adalah tindak pidana. Nah, jadi KUHP itu menjelaskan bahwa kalau Anda cuma ngobrol-ngobrol doang untuk melakukan kejahatan, pada prinsipnya itu bukan tindak pidana. Kecuali makar. Jadi ada hanya beberapa tindak pidana yang secara eksplisit dinyatakan oleh KUHP merupakan tindak pidana. Kalau KUHP itu makar. Kalau di Undang-Undang Narkotika misalnya itu juga bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika juga adalah tindak pidana sendiri. Jadi perlu kita pahami bahwa kesepakatan melakukan tindak pidana itu bukan sebuah kejahatan. Kecuali sudah direalisasikan ya. Tapi hanya bersepakat saja dia tidak menjadi tindak pidana. Kecuali untuk tindak pidana yang secara eksplisit dinyatakan sebagai tindak pidana. Nah, tindak pidana terorisme merupakan salah satu pengecualian dari konteks permufakatan jahat yang dianggap sebagai tindak pidana sendiri. Jadi permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme itu diatur pada pasal 15 merupakan tindak pidana yang terorisme itu sendiri. Jadi kalau misalnya seseorang bersepakat, Oscar, Hadid, Hairul tadi bersepakat untuk melakukan tindak pidana terorisme, belum melakukan perbuatan apa-apa, simply bersepakat saja, itu sudah merupakan tindak pidana terorisme. Gitu. Jadi perbantuan, percobaan, permufakatan jahat yang pada prinsipnya menurut KUHP, menurut ketentuan pidana umum, dia terdapat pengurangan atau pengecualian terhadap pertanggungjawaban pidana, dalam Undang-Undang Terorisme dia disamakan dengan tindak pidana selesai, disamakan dengan pelaku tindak pidananya itu sendiri. Jadi terdapat pengecualian dari ketentuan yang ada dari ketentuan umum. Selanjutnya adalah merencanakan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme. Pasal 14, pemberantasan tindak pidana terorisme dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Bandingkan sanksi yang diancam dengan pasal 12. Jadi lebih berat
Jadi si orang yang merencanakan atau menggerakkan orang lainnya itu sanksinya jauh lebih berat dibandingkan dengan orang yang melakukan terorismenya itu sendiri. Kenapa? Karena merencanakan terorisme berarti dia adalah intellectual dader-nya, orang yang merencanakan bagaimana kita melakukan terorisme. Atau orang yang menggerakkan si tadi, pengantin-pengantin ini tadi. Pengantinnya sanksinya cukup berat, tapi lebih berat orang yang menggerakkan dan orang yang merencanakan tindak pidana terorismenya itu sendiri. Gitu. Jadi, intellectual dader-nya sanksinya jauh lebih berat daripada pelakunya sendiri kalau menurut Undang-Undang Terorisme. Kemudian pemberatan pidananya yaitu tindak pidana terorisme yang melibatkan anak. Anak itu siapa, Dea? Yang disebut dengan anak itu siapa? Yang disebut sebagai anak pada pasal 16A, setiap orang yang melakukan tindak pidana terorisme dengan melibatkan anak, ancaman pidananya lebih dari 1/3. Ditambah 1/3. Anak itu siapa? Dalam konteks hukum yang disebut anak itu siapa? Itu Bu, anak ya dari orang tua. Berarti saya ini anak juga dong, anak orang tua saya kan? Iya Bu, anak kecil mungkin Bu. Iya, anak kecil itu definisinya itu sampai umur berapa seseorang itu disebut sebagai anak-anak menurut hukum? Yang menurut hukum secara umum, Undang-Undang Perlindungan Anak aja, Undang-Undang Perlindungan Anak itu umur berapa? Sampai 17 tahun, Bu. Di bawah 18 tahun. Jadi kalau dia ulang tahun ke-18-nya hari ini, kemarin dia masih 17 tahun namanya. Jadi anak itu adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun. Dia umurnya sekarang berapa? 20, Bu. Oh, udah bukan anak-anak lagi. Berarti kalau diajak terorisme sama orang nggak kena pemberatan. Nah, jadi yang dianggap dalam anak itu adalah orang yang melibatkan anak dalam melakukan terorisme. Anak dalam konteks ini adalah anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu yang belum berumur 18 tahun. Kalau misalnya si tadi, orang yang menggerakkan atau orang yang merencanakan terorisme itu merekrut anak-anak dalam pengertian orang yang belum berumur 18 tahun, maka sanksi pidananya itu ditambah 1/3. Gitu. Ini nggak ada dalam Undang-Undang KUHP. Selanjutnya kita membahas tentang subjek dari Undang-Undang Terorisme atau tindak pidana terorisme. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa setiap orang dalam undang-undang ini adalah orang perseorangan dan juga korporasi. Korporasi menurut pasal 1 ayat 10-nya itu dijelaskan adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi. Baik dia merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Jadi korporasi itu ya organisasi pada prinsipnya, baik dia berbadan hukum ataupun dia bukan badan hukum. Jadi apakah dia mendaftarkan dirinya sebagai badan hukum, baik dia berbentuk PT, baik dia berbentuk koperasi, dia berbentuk yayasan, atau dia berbentuk suatu perkumpulan, organisasi massa, apapun bentuknya. Dia mendaftarkan diri atau tidak mendaftarkan diri sebagai badan hukum ataupun tidak, dia disebut sebagai korporasi dalam pengertian undang-undang ini ya, karena ada undang-undang lain yang membatasi hanya badan hukum saja misalnya. Jadi tergantung konteks dari ketentuan undang-undang tersebut. Pertanggungjawaban pidana korporasi menurut tindak pidana terorisme. Pasal 17 ayat 2, tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain, atau bertindak dalam lingkungan korporasi, baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama. Ini adalah ini adalah sebuah pengaturan tentang tindak pidana korporasi yang cukup luas sebenarnya. Jadi regardless dia adalah orang yang memiliki posisi yang tinggi di korporasi itu, jadi nggak mesti direkturnya, nggak mesti ketua organisasinya yang melakukan tindak pidana terorisme, sepanjang dia dilakukan oleh orang-orang yang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lainnya. Baik itu misalnya dia adalah pesuruh-pesuruh di bawah saja, atau dia adalah orang di level menengah,
tapi dia melakukan perbuatan itu untuk kepentingan korporasi, di lingkungan korporasinya, dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama, maka dia menjadi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, sehingga korporasinya dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana yang dilakukan tersebut. Misalnya, tindak pidana korporasi, sebuah korporasi misalnya, dia mendanai kegiatan terorisme. Pada prinsipnya, korporasinya sendiri bisa dipidana dengan tindak pidana terorisme kalau memang itu menggunakan kekayaan dari korporasi dan perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan kerja atau hubungan lain dengan korporasi itu tadi, atau orang yang bertindak atas nama korporasi itu, sehingga korporasinya bisa diberikan sanksi pidana juga. Tuntutan pidana terhadap korporasi menurut Pasal 17 ayat 3 itu korporasi diwakili oleh pengurusnya, ya pastinya lah ya, karena korporasi itu kan adalah sebuah subjek yang artifisial, dalam pengertian dia nggak ada subjek independen yang bisa dihadirkan di persidangan, ya pengurusnya itu yang kemudian bisa dihadirkan ke persidangan. Sehingga orang yang mewakili korporasi yang datang ke pengadilan ya pengurus. Orang yang mewakili korporasi, orang yang memberikan keterangan mewakili korporasi ya pengurus. Jadi korporasi ini pasti diwakili oleh manusia dalam pengertian natural person dari subjek hukum. Kalau manusia kan nggak boleh diwakilkan kalau dalam konteks hukum pidana ya. Kalau dalam konteks hukum pidana kan hakim itu harus memeriksa secara langsung si pelaku tindak pidana. Nggak bisa diwakilkan, berbeda dengan kasus perdata. Kalau kasus perdata kan bisa aja tuh artis-artis bercerai diwakili oleh pengacaranya aja kan bisa. Tapi kalau pidana kan nggak bisa. Kalau kasus pidana itu ya harus yang bersangkutan datang ke persidangan, langsung ditanya oleh hakimnya. Itu yang disebut dengan asas langsung dan lisan. Nggak boleh tulisan. Kalau perdata dibolehkan memberikan keterangan dalam bentuk tulisan, itu dibolehkan. Tapi kalau hukum pidana, hukum acaranya punya asas yang kita sebut dengan asas langsung dan lisan, yang mana hakim itu harus bertanya secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait, baik itu kepada si pelaku, terdakwa, ataupun kepada saksi, ataupun korban, ataupun ahli. Jadi hakim itu harus bertanya secara langsung, dan nggak bisa dalam bentuk tulisan. Jadi kalau dalam hal korporasi, pada prinsipnya korporasi itu memang karena dia tidak bisa hadir secara fisik dalam pengertian korporasi itu kan dia, korporasi itu apa? Kan dia adalah imaginary subject yang diciptakan oleh hukum itu sendiri. Yang mana dia itu memang bergeraknya melalui pengurus-pengurusnya. Sehingga memang ketika dia dihadirkan ke persidangan atau ketika dia memberikan keterangan, ya dia diwakili oleh tadi pengurus-pengurusnya itu. Sanksi pidana, pada prinsipnya kita sudah belajar bahwa sanksi pidana itu ada pidana pokok, ada pidana tambahan, sebagaimana diatur dalam pasal 10 KUHP. Menurut KUHP, pidana pokok itu ada pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda, dan tutupan. Dan pidana tambahan itu ada pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Kita lihat dalam Undang-Undang Terorisme. Undang-Undang Terorisme menjelaskan bahwa pidana pokok itu untuk korporasi dulu ya, pidana pokoknya itu adalah pidana denda maksimal 1 triliun dan pidana tambahannya itu dibukukan izinnya, dicabut izinnya, dinyatakan sebagai korporasi terlarang. Salah satu contoh tindak pidana terorisme yang sudah diputus di Indonesia yang terkait dengan korporasi adalah Al-Jamaah Al-Islamiyah. Organisasi ini dinyatakan sebagai organisasi terorisme yang sebenarnya pada saat itu yang menjadi si terdakwanya bukan organisasinya, tapi si Zuhroni alias Zartasi ini. Dia adalah anggota dari Al-Jamaah Al-Islamiyah dan dia terafiliasi dengan organisasi Al-Qaeda yang merupakan organisasinya Osama bin Laden yang bertanggung jawab atas rentetan teror yang terjadi di Indonesia pada tahun 2002 sampai sekarang itu. Kemudian diputuskan di Pengadilan Jakarta Selatan, dia selaku korporasi dinyatakan sebagai korporasi terlarang dan dibubarkan dan didenda 10 juta pada saat itu. Jadi pada prinsipnya korporasi, dan itu dia tidak berbadan hukum.
Jamaah Al-Islamiyah itu tidak berbadan hukum. Jadi dia adalah organisasi yang sebenarnya organisasi kemasyarakatan yang tidak mendaftarkan diri sebagai badan hukum. Dan kalau kita lihat sistem perumusan sanksi pidana, pada prinsipnya kalau KUHP kan dia hanya mengatur sanksi pidana itu hanya sanksi pidana maksimum umum namanya. Jadi barang siapa menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Jadi KUHP itu rumusan sanksinya adalah pidana maksimum umum namanya. Kenapa umum? Karena dia adanya dalam ketentuan umum yaitu KUHP. Dan KUHP dia tidak mengenal pidana minimum umum, tidak ada. Pidana yang ada di dalam KUHP itu hanya pidana maksimum umum. Tapi Undang-Undang Terorisme, tadi Anda sudah melihat contohnya di pasal 6, dia menjelaskan pidana minimum khusus dan maksimum khusus. Kenapa ada khususnya? Karena dia diaturnya dari undang-undang khusus. Jadi undang-undang itu menjelaskan minimum seseorang itu dipidana misalnya 5 tahun, minimum 5 tahun penjara dan maksimum 12 tahun penjara atau maksimum seumur hidup misalnya. Dan rumusannya itu adalah tunggal penjara, bukan penjara atau denda. Dan atau denda. Jadi ada rumusan undang-undang itu yang menjelaskan dia pidana penjara minimum 5 tahun penjara dan paling lama misalnya 12 tahun penjara atau denda misalnya 1 miliar, minimum 1 miliar, maksimum 5 miliar misalnya. Tergantung undang-undangnya. Nanti Anda bisa mengidentifikasi undang-undang mana yang menggunakan rumusan kombinasi seperti itu. Tapi kalau terorisme dia rumusannya tunggal penjara dalam pengertian hanya penjara saja dan dia punya minimum dan maksimum. Sedangkan untuk korporasi disebutkan rumusannya adalah tunggal denda karena korporasi itu kan nggak bisa masuk penjara sehingga dijelaskan dia pidana pokoknya itu adalah denda saja. Atau pidana tambahannya tadi pencabutan izin atau dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Selanjutnya, sanksi pidana tambahan dalam Undang-Undang Terorisme yaitu pencabutan hak untuk memiliki paspor dan pas lintas batas untuk WNI yang menyelenggarakan, merekrut, menampung, mengikuti pelatihan militer untuk melakukan terorisme. Jadi pada prinsipnya orang yang sudah dinyatakan melakukan tindak pidana terorisme itu tidak dimungkinkan untuk memiliki paspor atau pas lintas batas dari tindak pidana yang dilakukan. Kemudian terkait dengan hukum acara, kalau kita lihat dalam ketentuan penangkapan ini terjadi perbedaan. Kalau kita lihat KUHP pada pasal 19 menjelaskan seseorang itu bisa ditangkap adalah 1 kali 24 jam. Tapi pasal 28 Undang-Undang Terorisme menjelaskan 14 hari tambah 7 hari dengan permohonan perpanjangan kepada Kepala Pengadilan Negeri. Ini yang mencoret-coret di sini. Oke, jadi ada perbedaan ya, ada perbedaan di sini bahwa ada waktu yang lebih panjang dari aparat penegak hukum untuk melakukan penangkapan dalam tindak pidana terorisme. Waktu penahanan juga lebih panjang. Waktu penahanan untuk Undang-Undang Terorisme pada pasal 25 dijelaskan untuk kepentingan penyidikan. Penyidikan berarti adalah polisi dan tingkat polisi itu adalah 120 hari plus 60 hari permohonan perpanjangan kepada penuntut umum dan plus 20 hari perpanjangan penahanan dengan permohonan perpanjangannya kepada Kepala Pengadilan Negeri. Jadi maksimum ada 200 hari seorang itu bisa ditahan dari tingkat penyidikan saja. Sedangkan untuk kepentingan penuntutan berarti ini dilakukan oleh penuntut umum yaitu 60 hari plus 30 hari perpanjangan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Jadi maksimum 90 hari di tingkat penuntutan. Kalau kita lihat di KUHP juga punya waktu penahanan tapi lebih singkat dibandingkan yang tadi. Saya nggak akan membahas ini secara detail karena waktu kita tinggal sedikit. Lanjut, alat bukti. Alat bukti kalau kita lihat pada ketentuan KUHP, teman-teman udah belajar hukum acara pidana, alat bukti itu ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Ini adalah bentuk-bentuk alat bukti yang diatur dalam KUHP.
Kalau undang-undang terorisme, dia menjelaskan bahwa alat bukti yang berlaku dalam tindak pidana terorisme itu pada prinsipnya sama kayak alat bukti yang tadi, yang diatur dalam pasal 184 KUHP plus alat bukti elektronik. Alat bukti elektronik itu contohnya apa, Silvi? Seperti handphone. Handphone apanya? Elektroniknya, Bu. Ya, jadi kayak misalnya data yang tersimpan di data yang tersimpannya. Mungkin ya. panggilan keluarnya terakhir sama siapa, terus dia melakukan transaksi, melakukan percakapannya lewat, mungkin ada yang terekam, kayak gitu-gitu, Bu. Ya, baik dalam bentuk, ya tadi, baik misalnya email, atau panggilan telepon, atau rekaman, video, dan segala macam. Jadi segala bentuk model alat bukti yang sudah kekinian lah, CCTV, apa yang sebelumnya belum diterima dalam KUHP, itu dinyatakan dalam undang-undang ini bisa dinyatakan sebagai alat bukti. Nah, selanjutnya, penelitian berkas perkara oleh penuntut umum. Kalau kita lihat dalam KUHP itu kan menjelaskan dalam pasal 138 ayat 1, waktu dari penuntut umum untuk mempelajari dan meneliti berkas perkara yang dikirimkan oleh penyidik. Jadi kan dari proses penyidikan yang dilakukan oleh polisi, kan dia mengirimkan berkas perkara. Berkas perkara itu kemudian harus dipelajari dan diteliti oleh penuntut umum. Jadi kalau Anda nanti jadi penuntut umum, kalau jadi jaksa, kerja Anda adalah meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dikirimkan oleh penyidik dalam waktu 7 hari saja, kalau untuk tindak pidana umum. Tapi untuk tindak pidana terorisme, waktu Anda melakukan penelitian terhadap berkas perkara itu adalah 21 hari. Jadi waktu Anda untuk membaca berkas perkara, mempelajarinya itu adalah 21 hari. Lebih panjang dibandingkan dengan tindak pidana umum. Sehingga memberikan ruang yang lebih panjang dari proses hukum acara pidana. Jadi bisa kita lihat tadi ya, proses penangkapan lebih panjang, proses penahanan lebih panjang, proses pembelajaran perkara, mempelajari dan meneliti perkara lebih panjang. Jadi memang aparat penegak hukum punya waktu jauh lebih panjang dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan yang ada di KUHP dalam tindak pidana terorisme. Selanjutnya, ketentuan hukum acara pidana lain dalam Undang-Undang Terorisme itu misalnya laporan intelijen sebagai bukti permulaan yang cukup. Ini nggak ada nih dalam undang-undang manapun, apalagi di KUHP. Laporan intelijen, jadi misalnya BIN itu melakukan pemeriksaan terhadap sebuah perkara dan kemudian dia curiga, oh ini ada kegiatan terorisme. Itu saja laporan dari BIN itu saja bisa dijadikan alat bukti. Jadi bukti permulaan yang cukup, sudah cukup itu doang. Gitu. Jadi tidak perlu alat bukti yang lain. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam undang-undang, dalam KUHP, bukti permulaan yang cukup menurut KUHP itu adalah 2 alat bukti yang sah. Jadi harus ada 2 alat bukti. Either itu misalnya adalah keterangan saksi, atau keterangan ahli, atau misalnya surat, atau misalnya petunjuk, atau keterangan terdakwa tadi. Harus ada 2 alat bukti yang sah untuk menyatakan seseorang itu misalnya ditetapkan sebagai tersangka. Jadi kalau terorisme, dia simply laporan dari BIN atau Badan Intelijen aja sudah cukup untuk menyatakan ada kegiatan terorisme, untuk menyatakan orang itu sebagai tersangka misalnya. Kemudian dijelaskan juga di ayat berikutnya dari pasal 26 adalah verifikasi laporan intel tersebut dilakukan oleh ketua atau wakil pengadilan negeri. Jadi not simply hanya laporan intelijen, tapi harus diverifikasi oleh ketua atau wakil pengadilan negeri, wakil ketua pengadilan negeri. Kemudian penerobosan rahasia bank, ini pada prinsipnya sama kayak KUHP. Pada prinsipnya aparat penegak hukum boleh untuk meminta data-data transaksi finansial dari orang yang dicurigai untuk kepentingan hukum. Kemudian membuka kiriman pos, ini juga pada prinsipnya sama seperti KUHP. Menyadap pembicaraan. Nah, menyadap pembicaraan atau interception, penyadapan ini nggak ada di KUHP. Ini adanya di Undang-Undang Terorisme dan beberapa undang-undang khusus lainnya. Jadi dimungkinkan untuk maksimal 1 tahun menyadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme. Selanjutnya, udah selesai. Saya buru-buru, kirain tadi udah masih banyak bahannya. Baik, sampai di sini materi kita tentang tindak pidana terorisme. Ada yang mau didiskusikan terkait dengan apa yang sudah disampaikan? Bu, boleh bertanya, Bu? Oleh, silakan hadir. Baik, Bu. Apakah organisasi seperti OPM atau GAM tersebut, dianggap sebagai salah satu bentuk organisasi terorisme yang ada di Indonesia, Bu? Karena aksi-aksinya yang cukup brutal, Bu.
seperti kontak senjata dengan Indonesia terus-menerus, seperti OPM yang terjadi di Papua saat sekarang, Bu. Kayak ada propaganda seperti poster-posternya juga, Bu. Apakah itu termasuk masuk ke dalam kategori terorisme juga, Bu, yang terjadi di Indonesia, Bu? Terima kasih, Bu. Oke, sebelum Hadid unmute, saya mau nanya pendapat Hadid dulu sendiri. Menurut Hadid gimana? Dari apa yang sudah kita jabarkan tadi terkait dengan bentuk-bentuk tindak pidana terorisme, menurut Hadid masuk dalam terorisme atau enggak? Aksinya kalau dipandang secara aksinya ada beberapa poin yang sekiranya bisa masuk ke dalam aksi terorisme, Bu. Cuman ini karena dia memang bagian dari Indonesia, Bu. Konteksnya dia kan pengen melepaskan diri, Bu, tapi dia mengadakan semacam kontak senjata untuk melakukan perlawanan, Bu. Ini kan karena dia di Indonesia. Ini adik ragu, Bu, apakah dia termasuk salah satu organisasi terorisme itu tidak, gitu. Oke, kalau kita sudah belajar kemarin dalam pelajaran lex spesialis sistematis dan juga lex konsumen legi konsumte, menurut Hadid lebih berat terorisme atau lebih berat makar dalam tindak pidana yang dilakukan oleh OPM itu? Agak ragu juga sih, Bu. Ya, kalau saya sih lebih berpendapat itu lebih kepada makar, karena itu adalah perbuatan untuk memisahkan diri dari pemerintahan yang sah. Itu kan definisi makar kan itu. Dan dia memang tujuannya dari OPM itu kan. Berbeda dengan terorisme sebagaimana yang kita pelajari itu adalah untuk menimbulkan teror tadi. Jadi kalau saya sih melihatnya itu mereka lebih kepada makar, dan memang pemerintah kita menanganinya seperti makar, bukan terorisme. Terorisme kalau kita lihat memang lebih banyak kepada tindakan-tindakan separatis, bukan separatis, dalam pengertian teror-teror yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan keagamaan, terutama Islam yang ingin mendirikan negara khilafah katanya. Sehingga teror-teror yang ditimbulkan itu lebih banyak bernuansa agama, meskipun dalam definisi tadi kita lihat sebenarnya tidak seperti itu juga. Tapi dalam praktek, kebanyakan yang menggunakan undang-undang terorisme adalah kegiatan-kegiatan yang mengacu pada kegiatan-kegiatan keagamaan, terutama Islam ya, yang mengarah kepada ISIS misalnya. Kayak misalnya penusukan Wiranto. Penusuk Wiranto itu kemudian kan dia ditindaknya dengan tindak pidana terorisme karena memang dia terafiliasi dengan sebuah kegiatan keagamaan yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut tujuannya adalah untuk menegakkan Islam di Indonesia. Jadi memang akhirnya terorisme itu banyak digunakan untuk memberantas kegiatan-kegiatan yang mengacu pada ideologi tadi, ideologi keagamaan tadi. Dalam praktek ya, meskipun dalam definisi kita tahu sebenarnya bukan ideologi aja, politik pun masuk dalam terorisme. Tapi faktanya kan tidak seperti itu kenyataan dalam prakteknya gitu. Jadi kalau pertanyaan Hadid, saya bisa bilang itu tidak masuk undang-undang terorisme, tapi lebih kepada makar karena dia tindakan separatis untuk memisahkan diri dari kekuasaan yang sah di negara Indonesia. Kira-kira gitu Hadid. Jadi kita memang sebagai aparat penegak hukum, teman-teman nanti ketika lulus akan sangat harus butuh kejelian untuk melihat kira-kira undang-undang khusus mana nih yang paling sesuai dengan perbuatan ini. Karena Indonesia sekarang kan undang-undang khususnya udah banyak banget, udah bukan lagi lex specialis derogat generali yang paling sering digunakan, tapi memang ketelitian kita untuk melihat undang-undang khusus mana yang paling, jadi kalau teman-teman kemarin baca tulisannya Prof. Edi itu kan memang akhirnya yang paling banyak itu ya lex spesialis sistematis itu ya, atau lex konsumen legi konsumte itu yang kemudian diterapkan. Mana yang paling mendominasi dari perbuatan itu? Perbuatan itu lebih beratnya itu kepada makarnya atau kepada terornya gitu. Kira-kira seperti itu Hadid. Terima kasih, Bu. Baik, teman-teman yang lain ada yang mau didiskusikan terkait dengan tindak pidana terorisme? Izin nanya, Bu. Boleh, Ramzi? Dalam undang-undang terorisme yang 2018 itu kan dibilang bahwa motif terorisme itu salah satunya politik, Bu. Oke. Tetapi dalam pasal 5 itu juga dibilang
tindak pidana terorisme yang diatur dalam undang-undang ini harus dianggap bukan tindak pidana politik. Itu maksudnya gimana, Bu? Kira-kira. Tindak pidana terorisme yang diatur dalam undang-undang ini harus dianggap bukan tindak pidana politik dan dapat diekstradisi atau dimintakan bantuan timbal balik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian kalau misalnya tindak pidana itu melibatkan beberapa warga negara asing misalnya, Ramzi. Jadi kalau misalnya dia minta suaka politik itu tidak dimungkinkan. Dalam pengertian ini adalah tindak pidana yang tidak ada kaitannya dengan politik. Dalam pengertiannya, kalau misalnya nih OPM misalnya, OPM itu kan dengan tindak pidana politik. Sehingga kalau misalnya ada orang-orang yang dianggap diperlakukan tidak adil, dia bisa minta suaka kepada negara lain sehingga dia tidak bisa diekstradisi ke Indonesia karena kepentingan politik Indonesia yang mungkin memperlakukan dia tidak sesuai dengan hukum internasional. Akhirnya negara lain memberikan perlindungan hukum terhadap orang tersebut. Dalam pengertian Indonesia punya kepentingan interest politik yang berbeda dengan dunia internasional. Sedangkan tindak pidana terorisme itu bukan tindak pidana politik dalam pengertian negara lain tidak bisa memberikan suaka politik kepada orang yang dinyatakan sebagai tersangka tindak pidana terorisme di Indonesia. Sehingga tetap bisa dilakukan, jadi orang itu tidak bisa dilindungi oleh negara lain dalam pengertian dia diberikan suaka politik oleh negara lain. Kira-kira seperti itu pengertian dari pasal 5 ini. Terima kasih, Bu. Oke, baik Ranti. Terima kasih buat pertanyaannya juga. Saya malah nggak ngeh tuh ada bunyi pasal seperti itu tadinya. Jadi memang kalau kita baca undang-undang itu ya kadang-kadang agak bingung, apalagi orang hukum aja bingung gitu. Jadi memang butuh interpretasi yang cukup mendalam untuk undang-undang karena memang bahasanya kadang-kadang membingungkan dan kadang-kadang dia kontradiktif satu dengan yang lainnya. Maksud dari pembuat undang-undang itu kadang-kadang harus kita dalami sehingga makna implisitnya baru bisa dipahami. Karena dia kadang-kadang not so explicit untuk bisa memahami maknanya. Itulah kenapa Anda perlu kuliah. Kalau enggak kan nggak perlu kuliah, tinggal baca undang-undang doang. Baik, kira-kira ada yang mau didiskusikan lagi terkait dengan tindak pidana terorisme? Kita minggu depan itu tugas individunya tolong dikumpul dan kemudian kita UTS di pertemuan ke-8. Jadi teman-teman saya minta untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya materi kita sampai ke tindak pidana terorisme. Dan tugas individu tolong dikumpul karena itu akan masuk ke dalam penilaian saya. Baik, kira-kira mungkin itu aja untuk hari ini. Terima kasih untuk partisipasi teman-teman semuanya. Saya berharap semoga pertemuan ini membawa manfaat bagi kita dan menjadi ilmu yang bermanfaat juga bagi Anda dan pun bagi saya. Saya tutup pertemuan ini dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Saya end meeting for Terima kasih, all, Bu. ya. Terima kasih, Bu. Oke.